big smile. Gli unici giocatori che mi hanno fatto sentire aspetta, vai prudente, sono stati Maradona e Ronaldo. Quello che faceva lui a quella velocità non l'ho visto fare nessuno. The best football player I have ever seen on a pitch. I think injuries killed a career that could be even more incredible, but the talent this guy had with 19 years old here, Ronaldo, Nazario, something incredible. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film The Phenomenon. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Kisah dimulai dengan suasana menjelang final Piala Dunia tahun 98 antara tuan rumah Perancis melawan unggulan juara tim penuh bintang serta sang juara bertahan, Brazil. Saat itu, Stade de France sudah riuh gemuruh oleh euforia penonton. Namun, ada satu hal yang kemudian bikin was-was semuanya. Sementara tim Prancis memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan, tim Brazil masih belum terlihat seorang pun di sana. Sebuah berita mengejutkan kemudian muncul yang membuat syok para reporter seakan tak percaya mendengar kabar dari kubu Brazil bahwa Ronaldo Nazario nggak akan dimainkan. Scene pun flashback ke masa lalu Ronaldo pada tanggal 22 September 1976 di Rio de Janeiro, Brazil, di mana hari itu telah lahir seorang fenomena baru, yaitu Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Ia lahir dari pasangan Nazario de Lima dan Sonia dos Santos Barata. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana dan bisa dibilang Ronaldo lahir dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Meski begitu, keluarganya tetap berusaha untuk mengirim Ronaldo ke sekolah demi masa depan yang lebih baik. Di sekolahnya, Ronaldo dipandang cukup cekatan untuk unggul di bidang akademis. Kemajuannya di bidang akademis terus berlanjut sampai ia berusia 11 tahun. Ketika orang tuanya memutuskan untuk berpisah, perpisahan orang tuanya ini sangat membebani Ronaldo hingga ia terpaksa putus sekolah. Dan karena dampak dari perceraian kedua orang tuanya itu, Ronaldo mulai lebih sering pergi ke jalanan dan harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ketika itu satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang adalah dengan bermain sepak bola di jalanan. Sejak saat itu pula, Ronaldo kecil memulai karir sepak bolanya dan sering mengikuti kompetisi lokal yang melibatkan beberapa pesepak bola jalanan lainnya. Ketika ia bermain sepak bola jalanan lebih sering, bakat terpendamnya pun semakin terlihat. Dari situlah Ronaldo mendapat banyak dukungan dari teman dan juga tetangganya yang menganggap jika ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Di usianya yang menganjak 12 tahun, Ronaldo bergabung dengan sebuah tim futsal. Permainan bola dengan jumlah 5 orang ini berhasil mengembangkan kemampuan individunya. Di liga futsal yang ia ikuti, Ronaldo memimpin liga di musim pertama dengan torehan 166 gol. Torehan gol yang sangat mengesankan. Ronaldo yang hidup dengan segala kekurangannya pun terus berusaha keras agar kehidupannya menjadi lebih baik. Ia terus berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi lokal hingga pada akhirnya kerja keras Ronaldo berbuah manis. Bakatnya yang mengesankan kemudian diendus oleh pencari bakat sepak bola jalanan yang bernama Jairzinho. Jairzinho, yang merupakan legenda sepak bola Brazil saat itu, berprofesi sebagai pelatih tim muda São Cristóvão dan mencari bakat-bakat yang dimiliki negeri Samba. Jairzinho kemudian merekrut Ronaldo Nazario di timnya pada tahun 1993. Kemudian di sana, ia tampil luar biasa untuk São Cristóvão setelah dibina oleh Jairzinho selama 1 musim. Kemudian, Ronaldo direkomendasikan ke Cruzeiro oleh Jairzinho, dan ia pun berhasil masuk ke klub tersebut. Sebenarnya, Ronaldo sangat mengagumi Flamengo, tim yang ia impikan untuk bermain sejak kecil. Ia pula sempat diundang untuk uji coba oleh Flamengo, tapi melewatkan uji coba yang dijadwalkan karena ketidakmampuannya untuk membayar ongkos transportasi.
Oleh karena itulah pelatihnya Jardim kemudian merekomendasikannya ke Cruzeiro. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, secara mengejutkan, Ronaldo Nazario yang baru debut sebagai pemain profesional dengan Cruzeiro dan mampu menorehkan 44 gol dari 47 penampilan. Ia juga membantu klub meraih Copa do Brasil tahun 93 dan kejuaraan negara bagian Minas Gerais di tahun 94. Pencapaian yang luar biasa bagi remaja seusianya. Saat itu pula Ronaldo menjadi pemain muda dan sangat diidolakan di negeri Samba. Hingga kemudian berkat penampilan apiknya di Cruzeiro, ia dipanggil ke timnas Brazil. Di Piala Dunia 94 yang diadakan di Amerika, saat itu Ronaldo hadir sebagai salah satu anggota timnas Brazil yang hanya menghangatkan bangku cadangan. Wajar saja, karena saat itu ia masih berusia 18 tahun dan Brazil lagi punya duet maut di posisi striker, yaitu Bebeto dan Romario. Tahun itu menandai gelar juara keempat bagi Brazil dalam ajang World Cup dan Ronaldo muda punya mimpi untuk bikin yang kelima. Você tem sonho? De ser pentacampeão jogando. 4 tahun kemudian di Piala Dunia Prancis, pemain berjulukan Il Fenomeno ini memang sebuah fenomena baru di negara Brazil. Selepas Piala Dunia 94, ia langsung direkrut oleh PSV Eindhoven mengikuti jejak Romario Faria seniornya yang sudah duluan hijrah ke Barcelona. Pemuda ajaib ini pun makin menggila di Belanda dengan mencetak 42 gol dalam 46 laga yang ia mainkan. Barcelona yang melihat talenta gokil ini kemudian merekrutnya untuk menjadi bagian tim mereka, yang mana Ronaldo kembali mengisi posisi striker yang ditinggal oleh Romario. Di Spanyol, Ronaldo kembali menggila. Ia bikin pusing semua bek lawan yang berhadapan dengan Barcelona. Disinilah Ronaldo Nazario mencapai puncak ketenarannya. Dan dalam sekejap, ia pun muncul di semua media berita dan iklan TV layaknya bintang K-pop zaman sekarang. Hingga Nike menjadi sponsor utama Ronaldo saat itu. Di Barca, dia mencetak 34 gol dalam 37 pertandingan. Gelar Ballon d'Or pun ia terima pada tahun 97 dalam usianya yang masih 21 tahun. Pelé, sang legenda Brazil yang menyerahkan penghargaan tersebut langsung kepadanya. Di tahun 97, ia direkrut dengan rekor transfer termahal di dunia oleh klub Inter Milan. Mau main di Belanda, Spanyol, atau di Italia pun, Ronaldo tetap menggila dalam urusan mencetak gol. Dan dalam sekejap, ia pun jadi idola kota Milan dan dunia. Paolo Maldini, bek legenda Italia dan AC Milan dalam pengakuannya menyebutkan, hanya 2 pemain saja yang dalam karirnya harus memaksanya selalu fokus sepanjang pertandingan, yaitu Maradona dan Ronaldo Nazario. Gli unici giocatori che mi hanno fatto sentire, aspetta, vai prudente, sono stati Maradona e Ronaldo. Quello che faceva lui a quella velocità non l'ho visto fare nessuno. Di negara Italia inilah Ronaldo Nazario mendapat julukan Il Fenomeno. Julukan tersebut sebetulnya nggak disukai oleh Ronaldo karena menimbulkan tekanan tersendiri. Karena menurutnya, ia harus selalu berhasil, harus selalu mencetak gol, dan harus selalu tahan banting. Sihir Ronaldo memang sangat mengingatkan kepada sihir seorang Maradona. Kehadirannya di mana-mana selalu bikin gila para penggemarnya. Ronaldo kini sangat diandalkan untuk membawa Brazil jadi juara dunia untuk kelima kalinya. Menghadapi Piala Dunia 98 di Prancis, selain mengandalkan Ronaldo, timnas Brazil juga masih mengandalkan Romario Faria, sang singa tua. Pertandingan kualifikasi duet penyerang ini menjadi duet maut yang sangat mematikan. Perbedaan umur hingga 10 tahun membuat keduanya jadi bisa saling mengisi. Ronaldo dengan energinya dan Romario dengan kematangannya, tim Brazil memenangkan semua pertandingan di saat kedua pemain ini diturunkan bersama. Copa America dan Piala Konfederasi mereka libas semuanya. Keduanya pun diandalkan untuk bisa menjuarai Piala Dunia 98. Namun apa daya, 8 hari menjelang pembukaan Piala Dunia, tim ofisial Brazil harus membuat keputusan untuk tidak menyertakan Romario ke Prancis karena masalah cedera. Romario sangat marah dan kecewa mendengar keputusan itu. Tanpa kehadiran Romario, tekanan makin deras dirasakan oleh Ronaldo pada perhelatan Piala Dunia 98 ini. Brazil menjadi yang teratas sebagai unggulan juara. Pihak pendukung sudah euforia menyambut gelar kelima yang sangat optimis akan bisa mereka raih tahun itu. Ronaldo menjadi pemain yang paling banyak dapat sorotan.
43% berita tentang Piala Dunia 98 isinya tentang Il Fenomeno. Di pertandingan pembuka, Ronaldo merasakan tekanan yang cukup berat. Meskipun Brazil berhasil menang, namun penampilan Ronaldo dianggap di bawah rata-rata. Pada pertandingan kedua melawan Maroko, Ronaldo membuka skor di awal pertandingan, gol yang berasa seperti pecah bisul bagi dirinya. Karena setelah itu, beban pun dirasa sirna. Namun pada pertandingan tersebut, ia mendapatkan terjangan di lutut yang membuatnya harus terus merasa kesakitan sepanjang Piala Dunia. Di pertandingan berikutnya, Brazil dikalahkan oleh Norwegia. Namun, tetap melaju sebagai juara grup untuk maju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, mereka berhadapan dengan Chili dan berhasil membabak lawan sebenua itu dengan skor 4-1, dan 2 gol diantaranya adalah hasil kerja Ronaldo. Vai Ronaldinho, vai Ronaldinho, vai Ronaldinho, bateu! Di babak perempat final, Ronaldo memberikan assist yang gemilang yang diselesaikan oleh Bebeto, sang veteran Piala Dunia tahun 1994. Lindo toque para Bebeto, rebateu pro gol, Bebeto, rebateu pro gol, bateu Bebeto, bateu Bebeto, bateu Bebeto, gol! Brazil menang dengan skor 3-2 untuk melaju ke babak final. Tim Belanda adalah lawan berikutnya, di mana pada pertandingan itu Ronaldo bermain menggila sampai harus mendapatkan tackle-tackle keras dari bek lawan. Pertandingan pun terpaksa harus diakhiri dengan adu penalti. Brazil memenangkan pertandingan itu dan maju ke babak final. Melanjutkan cerita pada pembuka video tadi, babak final diwarnai dengan kekalutan yang terjadi di ruang ganti timnas Brazil. Suasana genting yang membuat Presiden PSSI-nya Brazil, Ricardo Teixeira, sampai harus datang ke ruangan ganti. Telah beredar liris dari susunan pemain bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di pertandingan tersebut. Posisinya digantikan oleh Edmundo. Untuk itu kita harus mundur ke waktu 12 jam sebelum partai final dilangsungkan. Di matchnya tim Brazil, seperti biasa, Ronaldo bangun jam 9, lalu nyantai dengan Roberto Carlos, teman sekamarnya. Lalu siangnya, mereka pun makan siang bareng, lalu balik lagi ke kamar. Sementara Roberto Carlos tiduran, Ronaldo pergi ke kamar mandi untuk mengunduli kepalanya. Setelah itu, ia nggak ingat lagi kelanjutannya. Namun menurut keterangan Roberto Carlos saat itu, Ronaldo kolaps dan kejang-kejang sambil mulutnya menelan lidahnya sendiri. Dokter yang memeriksa kemudian menyatakan bahwa Ronaldo nggak fit untuk bisa bermain di partai final. Ronaldo sendiri baru sadar beberapa saat kemudian ketika dokter tersebut sudah pergi. Ronaldo cukup kaget bahwa dirinya dinyatakan nggak fit untuk main di partai final. Maka dari itu, 4 jam sebelum partai final, Il Fenomeno malah sibuk pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter yang memeriksanya. Di sana, ia meminta sang dokter untuk dilakukan tes apapun agar ia dapat bermain di laga penting tersebut. Rekan tim yang berangkat ke stadion jadi ikut khawatir melihat kondisi Ronaldo. Seperti diungkapkan oleh Bebeto, mereka jadi nggak mikirin lagi soal menang di Piala Dunia karena mereka hanya ingin Ronaldo sehat kembali. Ronaldo sendiri menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan hasil fisioterapi menyatakan bahwa kondisi fisik Ronaldo baik-baik saja. Alhasil, Ronaldo tiba 45 menit sebelum kick-off dimulai, dan 15 menit kemudian barulah diumumkan bahwa sang bintang akan dimainkan. Pada akhirnya, Ronaldo berada di tim inti untuk menjadi starter. Meskipun Ronaldo sudah berada di dalam tim, kondisi psikologis tim sudah sedemikian terganggu. Di pertandingan tersebut, tim Brazil terlihat bermain seperti orang kebingungan.
Hingga akhirnya mereka terpaksa harus kalah telak dari tuan rumah dengan skor 3-0. Dan gelar juara dunia Brazil yang kelima terpaksa harus tertunda. Saat kembali ke kampung halamannya di Brazil, Ronaldo menjadi target semua pihak untuk dimintai tanggung jawab. Mereka semua kini menyalahkan Ronaldo karena alasan kejang-kejanglah dan alasan-alasan lainnya. Awak media membuntuti kemanapun dia pergi menuntut jawaban darinya. Momen kisruh sebelum partai final membuat mereka masih menjadi misteri. Spekulasi kemudian berkembang ke urusan Nike. Beberapa pihak menduga bahwa Ronaldo maksa main di final karena klausul yang tertera dalam kontraknya dengan Nike. Sementara Ricardo Teixeira sendiri tidak mau menjawab pertanyaan dari wartawan. Kasus kemudian berakhir pelik rasa lawakan. Ronaldo sampai dipanggil oleh DPR-nya Brazil untuk ditanyai tentang kekalahan Brazil di partai final. Pihak DPR Brazil menuntut agar Ronaldo mengungkap isi kontraknya bersama Nike. Namun Ronaldo sama sekali tidak mau buka mulut di pertemuan tersebut. Tahun 98 adalah tahun awal mula mewabahnya internet. Dan disinilah berita hoaks mulai banyak beredar. Ada yang mengatakan karena masalah anchor yang masih sakit, yang mungkin beritanya masih terbilang cukup masuk akal. Lalu yang aneh-aneh, seperti ada yang bilang bahwa Ronaldo terkena diare, lalu Ronaldo diracuni oleh orang Prancis, Ronaldo dipaksa untuk tetap bermain oleh Nike, pemerintah Brazil disuap oleh pemerintah Prancis, hingga keterlibatan Ronaldo dengan bandar judi. Orang-orang di masa tersebut masih belum aware dengan masalah mental health dari para atlet. Seorang atlet juara masih mereka anggap sebagai gladiator yang tidak kenal rasa lelah hayati. Membahas masalah itu, Ronaldo dan Roberto Carlos berkesimpulan bahwa tekanan tinggilah yang telah membuat Il Fenomeno kolaps beberapa jam sebelum partai final. Momen buruk itu rupanya hanya awal dari periode buruk yang kemudian harus dialami seorang Ronaldo. Musim kompetisi 98-99 ditandai dengan turunnya penampilan Inter Milan. Klub yang lagi haus gelar ini sudah mencoba melakukan segalanya, termasuk merekrut Roberto Baggio untuk menjadi pesuplai bola bagi Ronaldo. Di akhir musim kompetisi, klub besar itu harus berada di posisi 8 klasmen. Di tahun berikutnya, mereka merekrut Marcelo Lippi sang maestro yang sebelumnya sukses bersama Juventus. Lippi menjadi orang kelima yang menangani Inter selama periode 2 tahun tersebut. Kehadiran Lippi disusul dengan datangnya Christian Vieri, seorang striker kelas dunia lainnya. Kepada Ronaldo, Vieri mengakui bahwa ia memang termotivasi untuk bisa duet dengan Ronaldo. Dan terbukti, duet ini menjadi duet paling mau di Serie A saat itu. Ronaldo dengan skillnya yang kelas dewa, dan Vieri dengan determinasi dan powernya yang gaspol. Fans Interisti kembali mencintai klubnya. Di setiap sesi latihan Inter Milan, sekitar 5.000-an fans Inter selalu hadir menyaksikan dari pinggir lapangan. Sayangnya, kehebatan duo dinamik ini tidak bertahan lama. Karena di tengah musim kompetisi sedang berlangsung, saat pertandingan Serie A Inter melawan Lecce, Ronaldo merasakan sakit di bagian lutut yang kemudian memaksanya harus menepi keluar lapangan. Pada umur yang masih berusia 23 tahun, Il Fenomeno harus absen lama karena cederanya tersebut dan kembali membuyarkan impian juara Inter Milan. Karena hal ini, Ronaldo pun segera diterbangkan ke Paris untuk menjalani operasi di bawah penanganan dokter ahli bedah Gerard Saila. Ronaldo mengalami sobek urat tendon sebagian dan dokter Saila hanya memperbaiki bagian yang rusaknya saja. Setelah itu, Ronaldo pun pulang ke Rio de Janeiro untuk menjalani terapi pribadi. Sekalian waktu kosong itu pula, ia memanfaatkan untuk menghalalkan hubungannya dengan Mileng Dominguez, yaitu seorang pesepak bola wanita yang kadung mengandung janin hasil hubungannya dengan Ronaldo. Sampai awal tahun 2000, Ronaldo masih terus berada di Brazil untuk pemulihan diri. Dan di akhir April tahun 2000, dia baru kembali ke Italia dan publik sudah menunggu penampilannya. Awal Mei, dia langsung dimainkan pada final Piala Coppa Italia saat melawan Lazio. Meskipun sebagai cadangan yang diturunkan di babak kedua, Ronaldo berusaha mendribling bola, namun ia tiba-tiba langsung jatuh tersungkur sambil memegang lutut kanannya. Cederanya kembali kambuh sebelum dirinya sempat menendang bola. Cedera yang awalnya hanya rusak setengah tendon, kini tendon itu udah sepenuhnya koyak.
Terlihat tulang betisnya sampai naik melewati lutut Ronaldo yang mengerang kesakitan. Ia langsung diterbangkan lagi menuju Paris, Prancis. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, Dr. Saila mengaku bahwa dirinya salah penanganan pada saat operasi pertama dan mempersilahkan Ronaldo apabila ia ingin mengganti dokter dengan yang lainnya. Namun Ronaldo sendiri memberi kesempatan kedua pada Dr. Saila. Setelah pemeriksaan tersebut, Dr. Saila kini tidak bisa menjamin apakah Ronaldo akan kembali bisa bermain bola. Setelah dilakukan operasi yang kedua tersebut, orang yang pertama datang menjenguk ternyata malah Zinedine Zidane yang saat itu masih menjadi rival klubnya. Zidane spontan datang dan memberikan dukungan, meminta Ronaldo untuk sembuh dan kembali bermain bola, karena dunia sepak bola masih membutuhkan dirinya. Berikutnya, datanglah pihak-pihak lain termasuk Pele sang legenda, yang mensupport agar Roni, sapaan dari Ronaldo, bisa kembali sembuh dari cederanya. Ronaldo sangat fokus untuk memulihkan dirinya, hingga suatu saat, ia datang ke Amerika untuk melakukan cross-check dengan dokter di LA. Dokter Amerika bilang bahwa Ronaldo nggak mungkin lagi bisa bermain bola. Kemudian, hasil pemeriksaan itu, ia perlihatkan kepada dokter Saila di Prancis. Dokter Prancis ini malah memberikan jaminan bahwa kini Il Fenomeno akan segera kembali. Dokter Saila mengirim Roni ke sebuah klinik fisioterapi, di mana di sana ia menjalani proses pemulihan berikutnya. Proses pemulihan di sini fokus pada pengembalian fleksibilitas lutut Ronaldo agar kembali bisa menekuk 135 derajat. Yang mana proses itu sangat-sangat menyakitkan Ronaldo. Perkembangan di Inter sendiri, untuk musim 2001-2002, Inter telah mendatangkan seorang pelatih baru, seorang pelatih asal Argentina yang bernama Hector Cooper, yang sebelumnya sukses menangani Mallorca dan Valencia. Mindset seorang Hector Cooper ini lebih mengutamakan kerja keras dan anti pemain bintang. Ronaldo nggak masuk dalam rencananya Cooper. Cooper sendiri nggak peduli bahwa Ronaldo baru sembuh dari cedera beratnya. Dia tetap memberikan porsi latihan yang sama dengan pemain lainnya. Sementara pemain lain yang sayang dengan Ronaldo justru meminta pelatihnya untuk Wallace kepada Il Fenomeno. Namun Cooper tetap menolak hal tersebut. Masuk ke tahun 2002, Inter berada dalam posisi atas dan Piala Dunia sudah berada di depan mata. Ronaldo masih belum dapat kesempatan main. Sementara Solari, sebagai pelatih timnas Brazil saat itu, masih belum yakin dengan kebugaran Ronaldo. Tiba waktunya bagi Ronaldo untuk memikirkan kelanjutan karirnya. Maka dari itu, ia pun menghubungi Solari dan menyatakan bahwa dirinya akan berlatih di Brazil. Namun, Solari jadi dibikin heran oleh kelakuan Ronaldo yang mana setelah ia tiba di Brazil, malah sibuk menikmati karnaval dan juga bersenang-senang. Setelah beberapa hari, sang pelatih akhirnya teryakinkan bahwa Il Fenomeno memang sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Balik lagi ke Inter Milan, menjelang seperempat akhir musim, Ronaldo masih tetap tidak dimainkan oleh Hector Cooper. Orang-orang Brazil jadi menganggapnya sebagai musuh. Cooper yang orang Argentina ini jadi dicurigai sengaja tidak memainkan Ronaldo agar ia nggak ikutan di Piala Dunia. Namun yang pasti, hal itu dikarenakan sikap Cooper yang percaya tahayul. Ia sudah kadung menganggap bahwa Ronaldo kena kutukan. Dalam sebuah partai yang sangat penting, Inter yang saat itu punya peluang besar untuk jadi juara, di kandang sendiri malah dikandaskan oleh Atlanta. Kondisi mulai berubah sejak saat itu karena pada pertandingan berikutnya, Ronaldo langsung diturunkan menjadi starter. Ronaldo yang sudah mulai terlihat tambun menjawab keraguan semua pihak dengan mencetak 2 gol dan membawa Inter Milan kembali pada jalur perebutan gelar juara. Beberapa pertandingan berikutnya tidak lepas dari gol-gol Il Fenomeno. Publik kini sudah meyakini bahwa Ronaldo telah kembali. Penentuan gelar juara Serie A tahun tersebut harus dilakukan sampai pertandingan terakhir. Saat itu, Inter Milan berebut posisi pertama dengan Juventus. Pada pertandingan terakhir itu, Inter harus menghadapi Lazio yang sudah tidak mengejar posisi apapun. Namun yang nggak disangka, pada pertandingan tersebut, semua pemain Inter malah bermain di bawah perform. Mereka kalah 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Diego Simeone, mantan pemain Inter sendiri. Hari itu, Ronaldo merasa sebagai hari paling menyedihkan dalam hidupnya.
Pada tanggal 6 Mei 2002, publik dibuat harap-harap cemas menantikan pengumuman dari Solari mengenai pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia Korea-Jepang. Ronaldo sendiri menjadi orang yang paling harap-harap cemas menunggu pengumuman tersebut setelah mendengar sinyal dari sang pelatih yang menyebutkan bahwa dirinya masih gamang dengan satu orang. Publik berspekulasi bahwa satu pemain itu antara Romario sang singa tua yang masih bertaji atau Ronaldo mega bintang yang baru pulih dari cedera panjang. Setelah menyebutkan nama 22 pemain lain, pemain ke-23 yang dipanggil Solari adalah Ronaldo Nazário da Inter de Milão. Solari memutuskan untuk ambil resiko dengan memilih Ronaldo daripada Romario. Berbeda dengan Piala Dunia 98, kali ini beban berat tidak hanya berada pada pundak Ronaldo seorang, karena Brazil saat itu sudah memiliki superstar lainnya di dalam diri Rivaldo dan juga Ronaldinho. Ronaldinho pada saat itu adalah bintang baru yang sedang meroket karena penampilannya. Waktu itu dia masih bermain untuk Paris Saint-Germain. Pada partai pertama di penyisihan grup melawan Turki, Ronaldo merasakan grogi yang luar biasa. Ronaldo takut kalau lututnya bakal kambuh lagi di tengah pertandingan. Namun, setelah Ronaldo menciptakan gol yang menyamakan kedudukan pada menit ke-50, Ronaldo pun terlihat percaya diri. Cruzamento, Ronaldinho chegou! Misery. Ronaldo is back on the big stage with a... Saat pertandingan kedua melawan Cina, Ronaldo kembali mencetak gol yang membuat Solari semakin yakin untuk terus menurunkan Il Fenomeno. De fundo ainda ele, olha o cruzamento, olha o gol! Di pertandingan ketiga, yang sudah tidak menentukan lagi, Ronaldinho diistirahatkan oleh sang pelatih, sedangkan Ronaldo tetap dimainkan dan menjawab kepercayaan dengan mencetak 2 gol. Cruzamento, olha o gol do Brasil! Dalam 3 pertandingan saja, kini koleksi gol Ronaldo sudah menyamai pencapaiannya di Piala Dunia Prancis. Menyeberang ke Jepang untuk melakukan partai per-8 final, Brazil tak tertahankan dan Ronaldo kembali menyumbangkan gol. Vem Cleberson, Ronaldo pede, Cleberson viu, fez o toque, pro Ronaldo, bateu! Gol! Belgia mereka telan dengan skor 2-0 untuk melaju ke babak perempat final. Di babak perempat final, mereka harus menghadapi tim Inggris dan kali ini, aksi gila Ronaldo berhasil diredam oleh bek tangguh Sol Campbell dan Rio Ferdinand. Untungnya, tim Brazil punya Rivaldo dan Ronaldinho karena kedua pemain inilah yang kemudian bikin kocar-kacir pertahanan Inggris dengan mencetak 2 gol penentu kemenangan. Tocou na frente, tocou para Rivaldo, para Cristiano, bateu! Dá o cruzamento fechado na direção do gol! Selepas pertandingan tersebut, Ronaldo kembali mendapatkan gangguan pada kakinya. Kali ini, bagian dalam paha kirinya yang merasakan kesakitan. 2 tahun gak rutin main, dan sekarang harus bermain intens, membuat otot kaki Ronaldo kaget, sehingga mengalami peradangan. Solari menjadi gusar, berikut khawatir karena kondisi Ronaldo ini jadi bikin buyar rencana permainan yang sudah ia rancang. Gelisah pun kini dirasakan oleh Ronaldo, hal yang kemudian membuatnya masuk ke dalam toilet untuk melakukan cukuran. Namun untuk kali ini, Ronaldo muncul dengan sebuah karya yang dibilang cukup unik. Ia keluar dari WC dengan sebuah style rambut paling buruk yang pernah ada. Solari jadi berang dengan kelakuan Ronaldo karena dirinya jadi enek melihat tampang pemainnya itu saat sesi latihan. Ia rela kalau harus turun tangan sendiri untuk memperbaiki cukuran rambut tersebut. Mending kalau nanti menang. Gimana kalau sampai kalah? Demikian kata Solari. Namun tak disangka, setelan rambut Ronaldo ini malah jadi bikin sebuah gelombang style baru bagi penggemarnya. Walaupun jelek, tapi karena Ronaldo yang memviralkannya, anak-anak sekolah pun rela tampil jelek asal mereka jadi mirip Ronaldo. Tren ini menyebar tidak hanya di kalangan anak muda Brazil, namun ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Style rambut ini pula sempat menjadi inspirasi untuk munculnya karakter Rohaye alias Ronaldo Wati dalam sinetron kecil-kecil jadi manten. Usut punya usut, Ronaldo sengaja membuat style rambut konyolnya ini untuk mengalihkan perhatian publik terhadap cederanya yang ia alami. Dan benar saja, rencananya itu cukup berhasil.
publik ramai-ramai membicarakan rambutnya daripada cedera yang ia alami. Dan sebagai informasi, saat itu jutaan ibu-ibu di seluruh dunia marah terhadap Ronaldo dengan model rambutnya tersebut, dikarenakan anak-anak mereka mengikuti gaya rambut konyolnya itu. Setelah Piala Dunia berakhir, Ronaldo sempat meminta maaf ke jutaan ibu-ibu di dunia dengan mengatakan, "Ibu saya dan jutaan ibu lainnya di seluruh dunia, mereka semua membenci saya sampai hari ini. Saya berjumpa beberapa orang yang putranya menirukan gaya rambut saya. Maaf banget ya, saya benar-benar minta maaf atas hal itu." Demikian ujar Ronaldo. Kembali ke Piala Dunia, setelah beberapa hari istirahat, ia pun dinyatakan siap untuk dimainkan pada partai semifinal. Pada pertandingan ini, Brazil harus kembali berhadapan dengan Turki. Ronaldo berusaha menjaga kondisinya untuk tidak menendang dengan bagian dalam kaki. Keterbatasan itu pada akhirnya justru membuahkan berkah karena berikutnya Ronaldo berhasil membuat gol yang tak terduga dengan sebuah tendangan pancong. It's a metaphor for one of the great things about South American football, which is satu-satunya gol yang dihasilkan pada pertandingan tersebut yang membuat Brazil melaju ke babak final. Menjelang partai final, Ronaldo kembali dihantui trauma saat Piala Dunia 98. Ia takut terkena lagi serangan kejang-kejang seperti momen 4 tahun yang lalu. Maka dari itu, pada malam harinya, ia kelayapan mampir ke kamar rekan-rekan yang lain untuk menghilangkan nervous. Beruntung, tragedi itu tidak terjadi kembali. Pada partai final kali ini, Brazil akan menghadapi tim Diesel Jerman yang terbilang cukup tangguh. Untuk kali ini, Solari memberikan instruksi khusus kepada Ronaldo agar lebih melakukan pressing setelah kehilangan bola, sesuatu yang tidak pernah Ronaldo lakukan selama karirnya. Dan ternyata, kali ini membuahkan hasil. Bola hasil steal Ronaldo kemudian disantap oleh Rivaldo dan bola pun rebound kepada striker pelontos ini yang ia konversikan menjadi gol pertama. Gol pertama yang dilanjutkan dengan gol berikutnya yang membawa tim Brazil memenangkan pertandingan final. Impian itu telah menjadi kenyataan bagi Ronaldo yang berhasil membawa tim Brazil menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali. Penderitaan selama 4 tahun sejak Piala Dunia 98 kini terbayarkan sudah. Ronaldo tidak sanggup untuk menahan perasaan haru yang ia lampiaskan kepada Ronaldo Pavia, manajer pribadi yang setia mendampinginya selama itu. Selain gelar juara, Ronaldo juga berhasil menjadi top skor dengan torehan 8 gol, lebih banyak dari jumlah pertandingan yang ia mainkan. Itulah kenapa julukan Il Fenomeno semakin melekat terhadap dirinya. Setelah Piala Dunia usai, Ronaldo pun melanjutkan kiprahnya dalam formasi tim Galacticos di Real Madrid dengan Dream Team penuh bintang. Karena di sana ada David Beckham, Luis Figo, Roberto Carlos, Raul Gonzalez, dan kembali bertemu dengan sahabatnya Zinedine Zidane. Dengan kecepatan, gocekan mautnya, plus tendangan supernya, kira-kira pemain ini layak nggak disebut perpaduan antara Messi dan Cristiano Ronaldo? Silahkan komen di bawah ya guys. Demikian alur cerita dari film The Phenomenon. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.